balik lagi di podcast Kasih Tapa, kata siapa tentang apa. Sekarang di podcast hari ini, di episode kali ini, di sebelah saya sudah ada kakak yang sangat luar biasa ya. Dia adalah seorang peraih beasiswa LPDP. Mungkin kakak di sebelah saya boleh kenalan dulu, Kak. Halo Mira. Mira ini temanku sih kebetulan. Betul. Kita udah kenal dari SMA. Halo teman-teman, kenalin aku Mahen. Saat ini aku kuliah di UGM S2 Psikologi. Ngeri sekali ya teman-teman. Ya, aku award di LPDP dalam negeri. Tahun seperti berapa, yang dikatakan Mira. Tahun berapa ya? Tahun 2022. 2022. Dapatnya. Berarti 2 tahun lalu. Iya. Iya. Berarti Akhir semester? gitu. Berarti sekarang semester? Sekarang aku semester 3. Semester 3. Oke, sekarang kita nih bakal mengulik tentang gimana sih caranya biar dapat beasiswa LPDP. Dan sebenarnya aku undang Kak Mahen ini karena dia tuh punya background yang luar biasa, bidang kepenulisan. Jujur, iya kan? Iya kan? Masih belajar kok. Nah, jadi coba Kak Mahen dijelasin dulu sejak kapan itu nulis esai, LKT atau di bidang kepenulisan itu dari kapan? Di bidang penulisan ilmiah. Aktifnya dari S1. S1. Kalau SMA itu aku anak pujangga, anak senja. Jadi Iya bikin kah? puisi, bikin cerpen gitu. Oh, berarti kan sama aja dong, nulis dari dulu. Iya sih. Nulis dari dulu, berarti dari, kalau untuk esainya berarti dari S1. Iya. Kalau, kenapa bisa suka nulis? Apa yang pertama yang memotivasi Anda suka menulis? Aku udah dari kapan ya? Sebenarnya aku suka baca dulu nih. Oke, Aku suka baca dari SMP kelihatan. gitu. Terus Terus? dalam sebuah kelas, formal banget ya. Pokoknya aku inget banget di SMA pernah belajar bahasa Indonesia, terus disuruh ngapain gitu. Kayak kita bikin tulisan yang panjang, entah itu esai, artikel, aku lupa. Terus diapresiasi sama guruku, itu baru kelas 1 SMA. Terus disaranin ikut mading aja gitu. Oh, mading. Iya, ikut mading coba. Soalnya guruku itu juga pembina mading. Oke, aku coba deh itu ikut mading gitu. Aku coba nulis cerpen, aku minta teman-temanku baca dan mereka menyukai itu. Akhirnya keterusan nulis. Dan waktu S1 karena kan nggak bisa ya nulis fiksi gitu, nggak masuk gitu. Nggak masuk, nggak linear lah sama jurusan, sama bidang akademik tuh nggak terlalu masuk. Jadi aku coba ikut organisasi keilmiahan gitu, namanya KIH. Boleh nyebut merek nggak? Boleh sekali, KIH. Namanya Kelompok Ilmiah Hippocrates, itu ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi memang kita bener-bener diajarin dari nol gitu untuk semua, hampir semua ada. Jadi nggak cuma esai, ada debat juga. Ada apa lagi ya? Poster, video gitu ada. Jadi sebenarnya dulu waktu aku pertama kali kenal Kak Mahen ya, kan aku sempat stalking tuh Instagramnya. Adalah tuh fotonya dia yang bawa piala segede ini. Piala apa itu? Boleh dijelaskan itu piala apa? Piala yang mana ya? Banyak soalnya. Anjay! Bercanda. Beneran, piala yang gede Kak, yang ada tingkatannya tuh kayaknya. Oh, itu kayaknya piala bergilir deh. Tapi apa itu? Bidang apa? Itu esai. Esai kan? Iya, esai. Tuh kan dia tuh emang se-esai itu, senulis itu. Itu ceritanya panjang kau. Aku itu ikut yang kedua kali. Tahun Terus SMA kan? sebelumnya. SMA nggak sih? Enggak, waktu kuliah. Oh iya, apa itu? Tahun pertama aku ikut di ajang yang sama. Itu kalah gitu. Terus aku kembali lagi di tahun kedua dan akhirnya Astungkara. Aku orang Bali jadi. Iya, Astungkara. Astungkara itu artinya apa ya? Kalau ada yang Alhamdulillah. ya, puji Tuhan gitu lah. Iya, kurang alhamdulillah lebih. puji Tuhan. Itu akhirnya dapet juara 1. Itu nasional. Iya, nasional. Berarti kemana itu? Offline kemana? Di UNUD yang ada. Oh, di UNUD? Iya, jadi dulu tuh aku lombanya masih di UNUD, belum berani ke luar, baru dari semester 5 keluar-luar gitu nyoba. Berarti itu individu? Iya, individu. Waktu itu inget nggak ngangkat apa? Ngangkat tentang pernikahan dini, teman-teman. Si kecil sudah membahas pernikahan dini ya, teman-teman. Terus Pernikahan dini. itu tuh satu dari puluhan prestasi lainnya. Apalagi coba sebutin jujur aja, banggakan aja dirinya, sombongin aja. Apa aja tuh yang berbekas atau yang sangat yang membanggakan menurutku ya. Sebenarnya semuanya membanggakan. Iya Dan juga sih. mungkin buat teman-teman yang menekuni bidang esai ngelihatnya ya udah biasa aja sih prestasi esai itu, tapi aku lihat prosesnya sih. Jadi salah satu yang nggak terlupakan juga ketika aku lomba ini di UNUD juga. Di UNUD, terus esainya itu tema tentang kesehatan mental gitu. Dan aku ikut 2 tim. Ini tim. Gitu. Jarang nih lomba esai itu ada tim. Terus aku ikut 2 tim, kedua-duanya dapat juara 1-2 gitu. Emang bisa gitu? Soalnya aku beda tim.
Kan ini udah presentasi 10 besar. Dua timku itu masuk ke 10 besar. Terus aku presentasi ya 2 kali. Tapi beda orang. Misalnya tim 1 aku sama si A, tim B aku sama si B. Emang boleh ya kayak gitu? Boleh. Yang penting kita nggak jadi 2 ketuanya. Oh, Yang penting 1 aja ketuanya. sangat suka menulis ya agaknya. Tapi yang bikin aku tidak melupakan momen itu bukan sekedar juaranya sih. Apa? Bukan karena dapat juara 1-2 aja, tapi karena apa yang aku angkat. Jadi yang aku angkat itu tentang aplikasi pencegahan bunuh diri. Itu lawas banget tuh tahun 2019 kan belum terlalu banyak yang merancang aplikasi, itu belum banyak. Iya. Dan Buat itu aplikasi? berdasarkan pengalaman pribadi. Oh. Jadi kedukaan tentang ya perilaku bunuh diri itu. Terus aku mencoba bangkit dari pengalaman itu dengan menulis esai gitu. Terus ketika menang itu aku nangis itu di jalan. Itu aku inget banget di hari itu aku berangkat lagi ke Malang. Jadi aku lombanya kan di UNUD nih di Bali. Gitu. Aku presentasi pagi. Aku langsung izin dari panitianya, nggak nunggu sampai pengumuman. Jadi yang nunggu pengumuman itu 2 temanku itu, yang 2 tim tadi. Karena aku harus langsung berangkat ke Malang untuk lomba di UM. Universitas Malang. Dan itu lewat jalur darat. Dan ya itu di sana aku nangis tuh di busnya karena menang itu. Dan inget ini apa namanya? Kenapa aku ngangkat itu gitu. Itu sih yang tidak terlupakan dan sangat membanggakan menurutku. Pernah ini nggak ada nih Kamahen nulis, menurut Kamahen itu oke banget tapi gagal atau nggak dapet juara? Sering. Iya. Sering. Jadi saat aku sudah semakin tua ini, di usiaku yang sudah semakin senja ini, aku dapat pelajaran berharga juga sih dari lomba penulisan esai terutama ya. Aku merasa esai itu juga cukup subjektif. Jadi meskipun kita sudah membuat ide yang bagus gitu, tulisannya udah menarik, udah sempurna lah menurut versi kita, tapi ketika penguji lagi, kayak ujian tesis ya, penguji, apa namanya, penilai jurinya itu tidak suka dengan idenya, ya nilainya kecil. Jadi kan cukup subjektif menurutku. Tapi biasanya kalau pengumuman itu diumumin dong yang juara tuh yang mana aja. Biasanya yang Kamahen waktu itu misalnya yang waktu itu yang kalah, yang Kamahen menurut Kamahen itu udah oke banget. Tapi kalah, terus Kamahen ngelihat judul-judul yang lain yang menang, terus menurut Kamahen layak nggak mereka? Pernah gitu. Pernah nggak? Tapi aku merasa itu belum dewasa sih. Waktu belum terlalu dewasa pemikirannya, jadi kayak nggak nerima itu juga pernah di awal-awal. Mungkin waktu aku lomba semester 3, 4 itu kan masih bocil ya. Masih zaman-zaman maba tuh pernah kok kayak gitu. Merasa udah bagus, presentasinya juga oke, PPT kita juga sangat interaktif segala macem. Tapi kok kalah sama yang biasa-biasa aja gitu. Tapi ya itu tadi mungkin yang pertama tadi, karena subjektif, agak subjektif sebenarnya. Dan akhirnya setelah melalui banyak sekali lomba-lomba dan menang ya, ini berarti sering jadi juri kan? Lumayan. Coba diceritakan. Aku pernah ngejuriin Mira juga nggak sih? Kapan? Waktu kamu masih polos SMA gitu. Jadi gini teman-teman ya. Jadi aku pernah ikut organisasi sama orang di sebelah saya. Terus ada lomba esai. Terus jurinya juga. Waktu itu aku kalah karena aku emang nggak bisa nulis ya. Makanya kita langsung aja kita kulik. Ini di sebelah kita ada juri esai langsung. Coba diceritain pertama kali ngejuri itu kapan, terus kenapa sekarang bisa sering dimintain tolong jadi juri, dan apa yang dirasakan ketika jadi juri? Pertama kali jadi juri itu waktu SMA. SMA udah jadi juri? Udah. Agak sakti ya? Enggak, udah mau lulus sih, jadi juri gitu. Terus tadi apa aja pertanyaannya? Apa yang dirasain? Enggak, awalnya kenapa bisa diminta tolong jadi juri? Mungkin karena itu sering lomba. Iya sih, bener. Di bidang itu, atau karena panitianya nggak tahu jurinya siapa lagi, jadi terpaksa aku. Ya semoga enggak ya. Ya terus ya mungkin karena udah jadi juri, terus di repeat gitu loh sama penyelenggara yang sama. Ya udah keterusan jadi juri di mana-mana gitu. Enggak di mana-mana juga, paling di kandang sendiri sih lebih banyak, di Udayana gitu. Atau pernah sih di luar, kayak waktu aku kuliah disuruh jadi juri skala provinsi tapi pesertanya SMA. Itu pernah. Terus yang dirasain apa? Menurutku jadi juri itu tidaklah mudah memang.
capek juga karena kan kita itu ada beberapa tahap kan. Kalau lomba esai kita harus menilai naskah dulu. Itu lumayan capek bacanya dan nggak bisa dong sekedar kita baca doang. Kita harus mempertanggungjawabkan penilaiannya kan, gitu. Terus ya mengkalkulasikan nilai itu juga nggak mudah menurutku. Apalagi misalnya topiknya beda. Kenapa topik yang ini atau karya yang ini harus lebih tinggi nilainya sama karya B gitu? Itu benar-benar perlu pertanggungjawaban dan profesionalitas yang cukup tinggi gitu. Terus waktu final kan kita tatapan langsung nih, tatap muka atau baik online atau offline. Itu juga aku kadang merasa, aduh apa aku terlalu judes ya ke pesertanya. Kayaknya sih iya sih. Agak songong kayaknya aku nggak pengen kayak menjatuhkan tuh, nggak pengen sama sekali. Jadi itu juga menurutku challenging banget sih. Kayak kita nggak boleh merasa diri kita lebih tinggi dari mereka gitu. Karena yang bikin aku ada di sana sebagai juri mungkin memang pengalaman aja yang mungkin lebih dulu dari pesertanya gitu. Jadi aku merasa aku nggak boleh menjatuhkan dan memang pure harus memberi saran atau apapun yang untuk membangun mereka dan nggak boleh judes gitu. Tapi kadang-kadang mungkin ke bawah gitu ya, kayak oh ini emang masalahnya apa? Tapi aku nggak gitu juga. Tapi ini apa namanya? Feedback dari orang-orang misalnya kayak Mira nih. Mira kan dulu awalnya kenal sebagai peserta dan panitia gitu misalnya kita ya, tapi setelah itu kan kita temenan. Nah setelah kita temenan itu dapet dah aku feedback dari mereka yang bilang kayak ngasih tahu. Dulu Kak Mahen tuh jadi juri galak banget, judes gitu, takut. Iya sih, dulu aku ngeliat Kak Mahen juga kayak yang berkacamata, yang suka belajar, yang sangat suka belajar, terus jadi juri kayak Nah pertanyaan berikutnya ya, apa yang biasanya disalah tangkepin sama peserta esai atau yang sering dibingungin sama peserta esai? Banyak sih. Ini dari sudut pandang aku sebagai peserta mungkin ya. Aku pernah tidak terlalu menangkap temanya, pernah. Karena tema esai itu ya tergantung panitia sih, tergantung kampus gitu. Misalnya yang ngadain jurusan, Mira kan Ilkom ya. Misalnya yang ngadain Ilkom, terus temanya tentang pers gitu. Aku pernah tuh lomba itu. Lomba itu esai temanya tentang pers gitu. Supaya persnya itu tidak menyebar berita hoax atau apa gitu, banyak. Jadi mungkin salah tangkapnya ketika kita mengikuti lomba yang baru kita pahami gitu loh konteksnya. Aku kan anak psikologi, terus melihat tema tentang pers itu mungkin sesuatu yang baru buat aku. Jadi ya cenderung salah tangkap temanya bisa, terus salah tangkap teknis juga bisa. Tapi kalau dalam pembuatan mungkin ya Mirya, salah tangkap dalam pembuatan itu apa ya? Banyak juga sih. Misalnya aku ngelihat peserta, karena aku kan beberapa kali menilai karya orang ya. Jadi aku juga belajar sebenarnya dari mereka tentang kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan esai. Yang pertama tuh terlalu berbelit-belit di bagian awalnya. Jadi kayak kurang proporsional. Kita sebut kurang proporsional. Misalnya pendahuluannya jauh lebih banyak dari isi, kemudian tidak ada kesimpulan. Padahal kesimpulan itu penting banget. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain sebenarnya bagian-bagian itu. Semuanya sama penting dan semuanya punya penilaian sendiri. Apalagi kalau ada penyelenggara esai yang bagus kriteria ininya. Sistematika penilaiannya jelas itu ya oke banget menurutku. Jadi dia benar-benar ngebobotin bagian pendahuluan atau latar belakang tuh bobotnya berapa. Bagian kesimpulan itu bobotnya berapa. Kadang-kadang ada juga penyelenggara yang ngasih bobot kesimpulan tuh tinggi banget, Mir. Oh iya, kesimpulan? Penutupnya tinggi banget. Tuh ada juga kadang aku pernah lihat sekali 2 kali kalau nggak salah. Kemudian ini sih juga penting banget. Karena kan esai itu teman-teman penulisan ilmiah juga. Jadi kita juga harus memprioritaskan kaidah ilmiahnya. Nah kadang penulis itu tidak terlalu memprioritaskan itu. Jadi citasinya nggak jelas atau daftar pustakanya bahkan tidak dibuat gitu. Itu kesalahan kan, kekeliruan. Iya sih. Kalau lomba itu ketahuan nggak sih? Kalau sekarang ini kan pada kenal ChatGPT, Gemini AI, Perplexity. Kalau pakai itu ketahuan nggak sih kan? Kalau sekarang ya? Kalau sekarang tuh kan ada ini apa yang untuk mendeteksi plagiarism tuh sekarang makin canggih ya, Turnitin gitu-gitu ya mungkin bisa ketahuan. Tapi sepengalaman yang Kak Mahen ngejuri itu ngecekin Turnitin berarti juga? Aku ngecekin. Kalau aku pribadi ngecekin. Ada yang sampai gede-gede gitu nggak? Dulu ya 40% gitu-gitu tuh ada. Aku kasih nilai ya mohon maaf kecil langsung karena kan itu
itu apa ya? Itu predator juga nggak sih namanya di bener. bidang keilmiahan, dan itu tidak bisa kita benarkan. Jadi aku selalu cek. Tapi kalau sekarang ngecek dia make apa namanya AI kayak ChatGPT itu aku kurang tahu sih ya itu bisa dideteksi atau enggak. Kalau judul tuh dinilai nggak? Judul itu untuk ini sih. Sama kayak kita ketemu orang, kita lihat mukanya dulu mungkin ya. Iya. Yang orang cakep nih, gitu, menarik gitu. Ya sama mungkin peran judul dalam esai itu menurutku ya untuk bisa menarik atensi pembaca dalam mendalami esai kita. Jadi kalau misalnya judulnya ya flat aja gitu kan mungkin juga ngaruh ya ke Iya first sih. impressionnya. Terus kalau dibilang lebih penting mana antara isi esainya tersebut, solusi dari permasalahannya itu, atau sistematika penulisannya? Mana yang paling penting? Solusi. Solusi. Atau mungkin di beberapa penyelenggara itu nyebutnya argumentasi, gagasan, inovasi gitu. Kalau sistematika itu biasanya mungkin ya perbandingan antara dua hal itu 1:3 lah. Anggap sistematika itu nilainya 1 tapi inovasinya 3 gitu. Jadi lebih penting itu sebenarnya. Cuma tanpa sistematika yang oke juga kan kelihatan kurang gitu. Itu juga Berantakan. salah satu ini, dan hampir selalu aku temui. Jadi misalnya sistematikanya rapi gitu loh Mir, enak dibaca, runut, tapi inovasinya kurang gitu, Iya. atau kebalikannya. Itu yang kayak berat juga sebenarnya. Agak untuk susah ngasih nilainya. nilai. Terus biasanya kalau Kak Mahen nulis itu dapat bayangannya, dapat inspirasi itu dari mana? Dari mana ya? Sebenarnya ini sih learning by doing menurutku lomba esai. Jadi memang kita kalah di awal itu, benar kata orang apa ya, pepatah yang bilang itu loh, yang kayak kemenangan itu adalah yang tertunda tuh. Kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda gitu. Iya, gitu kayaknya. Iya, benar. Ya kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Itu aku merasakan kok, meskipun aku ikut lomba tapi belum menang atau belum juara 1 gitu misalnya. Aku dapat pembelajaran dari sana, melihat konteks pembuat esai yang bagus itu sebenarnya gimana sih gitu. Itu nggak bisa langsung kita tahu di awal. Kita perlu memang untuk menyimak karya orang lain gitu. Kita bisa memetik inspirasi dari orang lain gitu. Inspirasi kan beda sama plagiasi ya. Gitu. Dan setelah aku menemukan kayak orang bikin obat gitu deh, dia dapat formula yang tepat gitu. Dan aku dapat formula yang tepat setelah ikut esai ya beberapa tahun ya. Ya 2 tahun lah. 2 tahun aku ikut lomba esai dari maba, dari semester 1. 2 tahun itu aku menemukan atau mencari formula yang tepat versiku sendiri, versinya Mahen esai seperti apa. Ketika udah dapat ya udah itu terus yang ku repeat formula itu. Gitu. Jadi formulanya itu kayak gini. Siapa yang terlibat, media atau wadahnya apa gitu. Sasarannya siapa gitu. Dan kebanyakan selalu sama formulaku. Gitu. Kalau sampai sekarang ini ya, sampai sekarang aku duduk di sini, aku tuh kadang masih bingung ya bedanya esai, LKTI, KTI, paper, apalagi tuh istilah-istilahnya. Tolong coba dikasih pencerahan ya kepada teman-teman di sini, bedanya itu semua. Sebenarnya itu ada ininya ya, teorinya juga ada, tapi versinya juga beda-beda lagi gitu. Jadi benar-benar semaunya yang nyelenggarain menurutku. Emang iya? Iya, jadi kayak bisa dimodifikasi, disesuaikan lagi gitu. Tapi kalau perbedaannya itu intinya menurutku ya, dari yang aku tahu, esai, artikel, karya itu tuh semua karya tulis ilmiah. Oh iya. Jadi KTI itu adalah kan karya tulis ilmiah. Bentuknya banyak gitu. Bentuknya bisa artikel ilmiah populer, esai juga ada banyak. Esai populer, esai ilmiah populer, esai ilmiah. Kayak mana itu cara ngebedainnya? Bedanya itu di penggunaan bahasa dan proporsinya. Proporsi keilmiahan dan argumentasi pribadi. Gitu. Jadi kalau esai ilmiah biasanya kita mengkaji penelitian orang. Jadi misalnya Mengkaji penelitian orang. Gitu. Misalnya ada suatu masalah gitu. Kita kaji solusinya itu berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan pemikiran kita. Gitu biasa kalau ilmiah. Tapi kalau ilmiah populer, kita memberikan solusi harus berdasarkan kajian ilmiah atau at least ada penelitian yang menunjukkan
Misalnya apa ya, kalau aku kasih contoh, aku pernah ngangkat tentang bunuh diri kan. Kemudian solusiku adalah membuat terapi berbasis CBT yang diaplikasikan gitu lah pokoknya. Jadi aku perlu evidence based, kita nyebutnya gitu, evidence based CBT tadi, basic pembuktian dari terapi itu kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku bunuh diri gitu lah misalnya. Ya kurang lebih intinya perbedaannya di bahasa sama Di bahasa. itu proporsi keilmiahan. Jadi bahasanya mungkin ya contoh sederhananya gini. Di esai ilmiah kita pakai bahasa istilah leukosit gitu misalnya. Tapi kalau ilmiah populer kita harus pakai sel darah putih. Oh gitu. Ya, jadi kayak biar orang awam itu paham. Biasanya targetnya itu untuk itu. Biar orang yang tidak berkecimpung di bidang itu mengerti apa maksud kita. Tapi kalau yang ilmiah memang mungkin kebanyakan tujuannya ya untuk di situ-situ aja. Jadi bahasanya ya ibaratnya kayak ini mahasiswa kedokteran biasanya yang sering buat. Mereka pakai bahasa ya kedokteran karena yang baca mungkin di ranah mereka aja gitu. Iya sih. Kok dibilang paling sulit mana di antara semua jenis karya tulis ilmiah? Paling sulit itu ya yang ilmiah, jadi artikel ilmiah, esai ilmiah, atau mungkin ya riset yang bisa dipublikasikan gitu. Itu menurutku yang paling sulit. Karena kita penelitian gitu loh. Jadi kayak aturannya itu ada jelas, apalagi kalau kita melibatkan manusia ya. Itu ada jelas aturannya. Meskipun nggak melibatkan manusia, kita cuma literatur review, kajian literatur aja, itu juga susah banget menurutku. Mungkin karena kebiasaan nulis yang ilmiah populer juga ya, jadi secara natural, alamiah merasa itu lebih gampang gitu mungkin. Tergantung preferensi lagi. Ada temanku yang justru nganggap yang ilmiah lebih mudah, karena mungkin dia emang sukanya di situ. Suka ngubek-ngubek jurnal gitu. Lanjut, pertanyaan tentang esai. Oke. Sebenarnya esai itu aku pernah dengar istilah esai inovasi. Itu tuh sebenarnya esai inovasi itu apa dan digunakan untuk apa? Itu ya biasanya untuk lomba sih. Yang untuk lomba, esai inovasi namanya. Jadi kayak kita menjual ide inovatif, kreatif, apalah tif belakangnya kepada penyelenggara gitu. Dan biasanya mengangkat sebuah isu, permasalahan gitu-gitu yang lagi rame diperbincangkan atau yang menjadi isu nasional gitu. Kalau di ranah esai biasanya yang diangkat itu SDGs 2030. 2030 ya? Atau Indonesia Emas 2045 gitu yang diangkat. Maksudnya ada banyak target dari Indonesia yang mengharapkan peran generasi muda untuk menyalurkan pemikirannya gitu. Dan salah satunya lewat esai. Esai inovasi. Jujur, hadiah terbesar ketika menang lomba esai berapa? Waduh, 2 juta mungkin. Masa sih? Nah, tapi nagih nggak sih kalau kayak gitu? Nagih banget kan? Iya. Makanya aku tuh kadang kayak iri gitu loh, kayak anjir dia kok bisa ya nulis terus mereka dapat duit, dapat piala dan mereka keliling-keliling kota Indonesia. Iya kan? Apalagi aku di ini, soalnya lingkunganku dulu di S1 di KIH tadi itu. Ya karena kita ibaratnya tulang punggung prestasinya kampus. Karena memang anak-anak yang ikut ke sana tuh dicetak atau diasah untuk lomba gitu, untuk meningkatkan prestasi. Jadi otomatis aku ngelihat orang-orangnya ya berprestasi gitu. Itu yang salah satu bikin tertrigger ngelihat mereka, oh mereka bisa ya gitu. Jadi aku coba tekunin di bidangku esai dan emang bener sih nagih sih Mir, karena sangat berbenefit gitu loh, dapat uang, terus kita dapat penghargaan. Dan apalagi esai kan sering sendiri, jadi nggak perlu bagi-bagi uangnya gitu. Kalau memang rezeki juga bisa dibayarin sama kampus kalau keluar gitu. Emang biasanya nggak juga? Ada juga yang nggak? Apa tuh artinya? Iya, nggak semua bisa dibayarin kampus sebenarnya. Iya? Karena meskipun banyak anggarannya, tapi kan mahasiswa yang di cover juga banyak. Iya sih. Terus pertimbangannya juga jarak sih. Jadi kalau misalnya lombanya deket gitu, ya beda beberapa pulau. Misalnya aku cuma ke Jatim gitu kan dekat sama Bali, mungkin nggak dapet. Tapi kalau aku ke Jawa Barat gitu yang harus jalur udara biar lebih cepet, ya dibayarin pernah. Gitu. Nah, salah satu keuntungan esai ini ya, kan biasanya banyak untuk syarat daftar beasiswa, ya toh? Iya. Daftar beasiswa, daftar apa itu?
banyak aja pasti ada esai ya, kalau nggak motivation letter yang kayak gitu. Tolong diberikan tips and trick menulis esai untuk beasiswa kepada ini yang lolos beasiswa LPDP. Tolong. Berarti khusus LPDP ya? Yang beasiswa dulu dah, nanti kita kerucutin ke LPDP-nya. Kalau yang umum, aku nggak terlalu tahu sih. Mungkin beda-beda soalnya Mir. Apa yang diminta gitu. Mungkin ada beasiswa yang memang meminta kita membuat esai tentang study plan, rencana studi. Ada yang esai kayak esai inovatif tadi. Jadi mungkin kan beda-beda gitu. Sih. Tapi kalau untuk kebanyakan kayaknya study plan ya. Karena kan untuk kuliah gitu. Jadi pengen dilihat nih kita rencana studinya itu seperti apa gitu. Question. Nah itu tuh gimana caranya mereka menilai? Maksudnya kan orang-orang beda tuh study plan-nya mereka. Terus bagaimana orang-orang tuh si juri itu menilai, oh ya ini aja deh kita lolosin. Gimana caranya menilai? Kalau pengalamanku kemarin, aku soalnya sempat juga selain jadi peserta LPDP ya, beasiswa aku juga jadi mentor esai untuk yang mau daftar LPDP. Jadi aku baca juga nih esai-esai orang, misalnya belajar terus-menerus gitu lah, nggak langsung tahu di awal. Dan yang bisa aku simpulkan adalah apa yang dinilai tentu bagaimana kematangan kita merancang rencana kita di masa depan, untuk masa depan gitu. Jadi kita mau kuliah di jurusan apa, kenapa kita mau ngambil jurusan itu, sekalipun nggak linear ya, karena kan ada juga yang pindah jurusan gitu loh. Jadi S1-nya jurusan apa, nanti S2-nya beda banget. Itu kan juga ada, itu juga lebih challenging lagi, kenapa pindah jurusan, kenapa ke sana. Dan biasanya sebagai penulis kami itu ya berangkat dari masalah. Jadi mungkin aku ngasih contohnya dari pengalaman tulisanku aja ya Mir ya. Aku pengen lanjut psikologi magister karena pengen meningkatkan ini sih, bahasanya kayak terlalu berat ya. Ingin berkontribusi untuk meningkatkan derajat kesehatan mental di Bali terutama, di Bali. Secara khusus. Meskipun memang masalah kesehatan mental itu di Indonesia masih prematur dan itu bukan sesuatu yang ku lebih-lebihkan. Memang teman-teman bisa cek di Kementerian Kesehatan RI juga udah dibahas kalau kita krisis kesehatan mental lah, kita kekurangan psikolog, terus penanganan pada orang-orang dengan gangguan jiwa itu juga masih kurang baik, masih ada pemasungan gitu tuh, masih banyak gitu. Terus kalau di Bali kan kita sama-sama Balinese nih ya. Balinese. Bangga menjadi orang Bali. Bali. Kalau di Bali tuh ini juga Mir, kayak nilai budaya tuh masih terlalu konvensional untuk bisa mencapai derajat kesehatan mental yang baik tadi itu. Nah, aku lihat tuh permasalahannya dan sebagai anak psikologi pengen dong berkontribusi, pengen jadi praktisi psikolog gitu yang bisa membantu di tanah kelahiranku dulu, di Bali dulu. Itu yang aku tuangkan di esai. Dari masalah-masalahnya apa aja gitu. Dan sebaiknya sih spesifik. Kalau aku kesehatan mental itu kan agak luas ya. Kalau dibahas, aku bahas bunuh diri gitu. Karena memang pengen fokus ke sana. Tesisku juga kan sekarang tentang bunuh diri. Nah, dari masalah itu kita pengen kuliah nih. Pengen kuliah di sini. Kenapa? Karena tadi kontribusinya seperti apa itu juga perlu jelasin. Jangan cuma sekedar bilang mau berkontribusi untuk mengatasi itu, tapi gimana caranya gitu. Apa kita mau ikutan apa, kita mau kemana gitu. Itu yang dinilai menurutku sejelas-jelasnya. Tapi apakah nggak masalah Kak? Kalau kita buat esai, misalnya daftar beasiswa nih, kita buat esai itu emang sesuai dengan keinginan kita tanpa ada feedback ke pemerintah. Gimana ya maksudku ya? Soalnya aku tuh sempet nanya ke teman-temanku kalau nulis esai itu sangkut pautin kayak ya udah kamu bilang aja tulis pengen jadi dosen gitu. Bahkan banyak banget yang bilang kamu tulis aja pengen jadi dosen. Biar mereka tuh kayak oh ini mau mencerdaskan Indonesia, oh ini aja. Apa kayak gitu atau itu bohong aja? Aku nggak jamin, tapi mungkin ya Mir. Mungkin aja ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya bukan itu targetnya dia, tapi itu yang menurut dia lebih menjual tanda kutip untuk di store gitu ya, untuk di submit. Ya pasti ada aja kemungkinan seperti itu. Tapi kalau aku pribadi enggak, karena emang ya nggak tahu juga ya kalau selain psikologi kemana, terus lagi tertarik dengan isu bunuh diri memang gitu. Dan waktu itu memang pengen jadi psikolog, meskipun pada akhirnya aku science sih. Bukan, jadi psikologi itu ada dua jenjang, bukan dua jenjang ya, dua jenis pendidikan. Jadi ada yang profesi, ada yang ilmu murni atau science. Dan waktu angkatanku tuh profesinya dihapus. Oh iya. Jadi aku dapatnya science. Tapi kalau terkait pertanyaan tadi ya mungkin aja, tapi
tergantung lagi kalau misalnya kita memalsukan itu apa sih istilahnya ya biar nggak terlalu negatif ya. Apa ya? Kayak Tidak sesuai lah ya, tidak sesuai dengan pura-pura. kondisi Banyak nggak sih yang kayak asli. gitu? Asal keterima aja. Tapi dia ngerancangnya baik gitu. Misalnya kayak contoh tadi pengen jadi dosen, tapi masalah yang diangkat memang jelas gitu loh, jelas kayak di ilmu tersebut risetnya masih kurang, makanya pengen jadi ilmuwan. Ilmuwan kan dosen ya, maksudnya sama lah ya, itu di ranah akademisi. Ya jadi mungkin jelas ya, jelas dia ininya, study plan-nya. Kan pembaca juga atau penilai nggak mungkin tahu juga ya itu bohongan atau enggak, Iya ini anak sih. beneran jujur atau enggak ya. Iya benar. Kurang tahu juga ya. Yang bisa kita nilai secara objektif adalah sematang apa rencananya gitu. Berarti sangat benar-benar kita nulis pinter-pinterin, kita ngerancang bahasanya yang bagus biar kayak orang yang ngasih beasiswa juga kayak ya terima, nggak ngerasa dirugiin juga kan, udah ngasih duit tapi dia nggak layak. Aduh. Ya apalagi kan beasiswa yang aku terima juga dari apa ya, dari negara banget gitu. Maksudnya beasiswa dari Bergengsi negara. bos, siapa sih yang nggak kenal LPDP? Harus berkontribusi gitu. Dan ya emang pengen banget berkontribusi gitu. Iya. Untuk itu, untuk kesehatan mental. Nah, gitu. untuk syarat pendaftaran LPDP apa aja dulu waktu Kamahen? Apa aja syarat? PDP itu banyak teman-teman dan aku nggak terlalu mendalami yang lain. Aku intinya dalam negeri yang reguler. Selain reguler itu ada yang kayak khusus putra putri Papua tuh ada, afirmasi ada. Tapi aku yang reguler itu syaratnya kita ada 3 tahap utama. Jadi ada tahap administrasi, kemudian substansi sama bukan substansi, skolastik sama substansi. Substansi itu wawancara. Skolastik? Jadi kalau skolastik itu TPA gitu, yang tes potensi akademik gitu. Terus syaratnya kalau di awal kita perlu berkas-berkasnya lumayan banyak. Kalau nggak salah CV, kita juga ngisi di websitenya gitu nanti. Ada banyak pertanyaan gitu yang tentang lebih ke diri sih, lebih ke diri. Terus esai tadi tuh, esai study plan. Kemudian ada sertifikat bahasa Inggris, bisa TOEFL, IELTS gitu. Terus ijazah terutama, apalagi ya, transkrip nilai banyak sih lumayan berkasnya. Motivation letter? Motivation letter kayaknya enggak deh, soalnya udah di esai itu kan. Tapi kalau SKTM tuh surat keterangan tidak mampu tuh ada juga nggak di LPDP? Kalau yang reguler nggak diminta sih. Oh nggak diminta, jadi yang pure berprestasi gitu ya? Kayak piagam-piagam, sertif. Boleh kalau punya, soalnya ada juga kolom yang bertanya tentang penghargaan yang pernah diraih gitu. Ada 2 bahkan, prestasi sama penghargaan. Oh apa bedanya? Penghargaan atau apa bahasanya ya? Sertifikasi kah? Mungkin kayak Bukan. ini, misalnya kita pernah dapet Nobel gitu, itu kan penghargaan. Oh iya. Kayak gelar gitu loh, lebih ke sana. Gelar, duta-duta. Ya mungkin, ya aku masukin itu. Oh iya ya, jadi ini juga Dubas teman-teman. Dubas apa ini? Dubas apa? Aku lupa. Bali dong. Oh iya. Iya dong, masa Enggak, Jawa maksudnya- Timur? Kan ada daerah nggak sih maksudnya? Enggak, itu Badung, provinsi. provinsi. Jadi Oh, ya iya. yang terkecilnya provinsi. Oh iya, aku kira ada duta bahasa kecamatan. Oh enggak. ada. Itu ini jekek bagus, itu beda lagi. Dubas yang dubasnya, winnernya. Enggak, aku yang wakil 2, juara 3-nya. Aduh, kok bisa nih, makan apa sih, Bang? Makan apa, Bang? Bukan gitu juga sih, emang ini aja. Itu pun juga sebenarnya banyak ini. Bukan itu sih. Banyak kekurangannya juga kemarin. rendah. Apa ya, kelebihan yang aku bawa ke duta bahasa itu cuma nulis aja sebenarnya, Mir. Cuma nulis aja. Cuma nulis aja. Tapi sering banget ya ini, jadi di Instagram ini sangat sangat gimana ya, content creator. Dia tuh sering buat vlog kesehariannya, sehari menjadi Menjadi apa? Jadi apa mahasiswa. ya? Nggak, pokoknya pernah upload vlognya sehari apa ya, aku lupa ya, pokoknya ngajaran anak, Oh, iya iya. kan, terus menulis esai gitu, banyak kali lah Wak. Itu kayak sejak kapan tuh jadi content creator kalau boleh tahu? Sejak kuliah S2. Oh iya, aku nggak sih. Sejak di Jogja nggak sih? Iya, Sejak di Jogja udah merantau. mulai ngedit pakai apa, Bang? CapCut. Oh iya, aku ngeliat fontnya sangat gemas ya. Jadi nggak, jujur, di luar konteks ini ya, saya sama LPDP, ini aku ngeliat sosial medianya Kamahen tuh enak dilihat dan kayaknya funny. Terus fontnya juga kayak ijo nggak sih? Iya. Iya kan, ijo. Jadi kayak sangat eye-catching. Jadi kayak iya aku mau nonton gitu. Keren nih nge-branding Itu cara dirinya. untuk ini, cara untuk apa ya?
nggak homesick gitu. Oh iya, benar. Jadi kayak itu ada teorinya. Ini gimana kita nanti tuh? kemana-mana tapi bahasannya kalau dibahas. Dikit Ada aja. namanya tuh PERMA. PERMA Perma. itu adalah konsep untuk inilah well-being gitu. Jadi itu singkatan sih. Heeh. Positive emotion, engagement, relationship, positive relationship gitu-gitu. Jadi kayak ada penelitiannya tuh. Jadi bagaimana orang itu bisa bahagia dengan cara memasak ketika ada PERMA tadi. Jadi ketika memasak kita tuh merasa positif, kita memasak untuk keluarga gitu. Jadi engagement ke keluarga, relationship kita ke keluarga, kita bener-bener mindful gitu masak biar nggak gosong lah segala macam. Kan nggak boleh sambil ngapa-ngapain gitu lah, sulit multitasking kalau masakan, takutnya gosong nanti masakannya gitu. Jadi kayak terus ada hasil yang didapatkan gitu berupa masakan gitu. Jadi itu yang aku terapkan dengan cara ngevlog gitu. Kayak dengan ngevlog itu aku merasa lebih terlibat aja dengan kegiatanku sehari-hari. Misalnya kalau kuliah ya udah terlibat aja dengan kuliah itu gitu. Apalagi ada target meskipun antara negatif dan positif sih jatuhnya. Kayak mungkin orang-orang kalau dalam kacamata negatif ngelihatnya pencitraan gitu, kayak kita pengen nunjukin yang bagus-bagus aja dong jatuhnya ketika buat a day in my life gitu misalnya, yang bagus-bagus aja kita liatin. Tapi ya ada positifnya, jadinya kita berusaha untuk menikmati produktivitas kita di hari itu. Dan tentunya kan semua orang juga pengen dong berharap kegiatannya positif, masa ada yang berharap dapat musibah atau Ya, kegiatannya negatif, kan nggak mungkin Iya gitu. sih, benar-benar. Jadi itu yang aku terapin gitu, karena ngebahas vlog tadi teman-teman. Iya. Jadi aku melihat sangat positif vibes gitu loh. Apa ya gini, perubahan apa yang terjadi di dirinya Kak Mahen before and after being award di LPDP? Ini aku lebih paham bahwa anak muda tuh nggak bisa lama-lama jadi cowok misterius, cewek misterius gitu kan. Sekarang tuh lagi itu ya istilah-istilah itu, Iya. anak misterius lah yang di sosial media fotonya dari belakang gelap gitu atau Postingannya kemalangan gitu. Kayak lebih perubahannya lebih pengen branding diri aja, kayak pengen memperdalam valueku apa sih gitu. Itu yang menyadari kalau kita tuh punya value yang harus kita terus kembangkan. Itu sih perubahannya sebagai awardee sekarang ya. Mungkin bisa dibilang apa ya, menulis itu hobi. Kalau dibilang bakat, aku nggak tahu ya itu layak atau nggak dibilang bakat untuk aku bidang menulis itu. Tapi ya karena itu yang aku bisa, itu yang aku terus kembangin. Aku coba nulis esai biar dibukukan. Aku coba, kemarin aku nulis cerpen nyoba-nyoba untuk selingan aja terus dibukukan gitu. Maksudnya aku pengen membranding aku ya, aku bisanya nulis gitu dan pengen nulis yang bermanfaat. Aku nulis cerpen juga ngangkat isu tentang psikologi juga gitu. Itu sih lebih karena perbedaannya, merasa kayak kita sebagai generasi muda ya punya value masing-masing yang berhak dan wajib kalau bisa ya kita kembangkan, yang harapannya bisa membantu diri sendiri maupun orang lain. Itu sih. Tapi kalau LPDP itu ada tuntutan nggak sih? Harus ini nanti kalau enggak beasiswa dicabut, ada nggak? Bukan tuntutan sih ya, lebih ke harapan atau ya kita Kewajiban. kesadaran gitu loh sebagai penerima beasiswa gitu ya, yang harapannya bisa berkontribusi ya bener-bener aja gitu loh, jangan yang nakal gitu. Nah, tapi emang ada kasus gitu nggak? Mungkin ada ya, tapi kalau ini sih maksudnya kalau arahan dari LPDP mungkin yang paling penting itu adalah kalau bisa ya sebaiknya jangan sambil kerja gitu ya, karena ada alasannya juga, takutnya kan mengganggu studinya gitu. Dan S2 S3 kan udah berat banget ya Wak ya. Jadi ya bener juga sih, dan udah cukup juga kan. Dana atau support materi yang dikasih itu udah cukup, nggak perlu sampai kerja sambilan gitu mungkin. Apa aja tuh kalau boleh tahu yang disupport sama LPDP? Oh boleh nih, boleh di-spill. Why not? Jelas dong. Kalau pindah tuh ada dapat dana pindahan. Pindah apa ini? Pindah domisili. Oh iya. Jadi misalnya kan aku orang Bali, kuliah di Jogja, dapat dana pindahan. Terus itu bisa request pesawat juga, Garuda. Minimal tuh Garuda. Terus bulanan, dapat dana bulanan tentunya. Kalau kita mau conference itu bisa reimburse. Oh iya. Kalau ke luar negeri gitu. Tapi itu banyak syaratnya sih. Kayak harus minimal 5 negara, terus high index dari keynote speaker-nya juga minimal 1 atau 2 gitu. Jadi banyak syaratnya, nggak yang sekedar
conference itu ditanggung maksimal 15 juta kalau nggak salah. Terus banyak sih penelitian itu dapat dana penelitian. Kan aku tesis nih sekarang, jadi dapat dana penelitian gitu. Ada. Nah, terus dapat dana buku juga dapat. Banyak kali, Wak. Banyak, makanya cukup nggak perlu kerja. Bener kalau yang dibilang biar fokus gitu loh sama Iya studinya. sih, Kecuali ya banget. kerjanya itu atau kegiatan di luar studi yang masih menyokong atau diperlukan itu ya boleh. Dibolehin kok, disupport kok. Kayak misalnya kita mau pertukaran gitu, ya itu kan itu untuk diri kita juga ya, untuk pendidikan ya biasanya boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus apalagi ya dapat ya dari buku dana itu, ya itu sih. Oh kalau misalnya kita penelitian tembus jurnal bereputasi internasional namanya Q1 Q2 itu dapat juga, dapat reward. Gitu. Banyak sekali pemerintah Indonesia ini baik sekali nih kalau dipikir-pikir. Tapi ini nggak sih Kak, dengar berita yang LPDP luar negeri nggak balik itu loh, kan sempat tuh isunya naik banget. Itu menurut Kak Mahen gimana? Tanggapannya ya, jadi kayak Aku takut menanggapinya. emang Ya agak gimana ya, itu bahaya kok. disayangkan sih. Maksudnya kan kita harapannya ya kita bisa membesarkan tanah kelahiran kita. Kayak kan dulu kita daftar LPDP itu ada jelas gitu loh. Plannya itu misalnya kayak aku pengen itu tadi yang aku ceritain tadi. Tapi kalau misalnya kita stay di sana kan sulit nggak sih berkontribusi untuk tanah air gitu. Jadi kan disayangkan aja kayak bibit-bibit emas generasi muda bangsa itu malah di sana gitu. Kayak udah terlanjur PW kali ya mereka. Ya tapi aku tidak mengatakan bahwa orang yang memilih stay di sana tidak langsung balik itu tidak bisa berkontribusi. Mungkin mereka juga punya cara masing-masing untuk tetap berkontribusi meskipun mereka fisiknya tidak ada di Indonesia, kan kita juga nggak tahu. Jadi ya kalau memang disalahgunakan dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di awal, itu yang menurutku sangat disayangkan sih kalau ada yang seperti itu. Gitu sih Mir. Iya sih. Aku juga pertama lihat beritanya kayak ya kita nggak tahu juga ya jadi mereka kayak gimana gitu kan. Tapi di satu sisi banyak yang menghujat juga kayak ya bener juga, tapi kayak I don't know lah, kita lihat aja nanti. Dan itu lebih ke ya personal, mungkin harapannya tuh yang diberikan beasiswa tuh bisa juga memberikan kontribusi gitu kan untuk Indonesia atau apa. Terakhir Kak. Oke. Terakhir. Apa harapannya Kak Mahen untuk teman-teman mahasiswa di sini? Mahasiswa semua ya. Semuanya, entah dari penulisan esai atau beasiswa atau dunia kuliah ini apa? Ya jadi aku paling nggak bisa sebenarnya ngasih pesan ya Mir ya, tapi aku coba dari apa yang aku sudah jalani sampai sejauh ini, mungkin sama kayak yang tadi aku bilang sih, kayak ketahui dulu value-mu tuh apa, potensimu di mana, dan cobalah untuk terus mengembangkan itu. Kayak perbanyak akses yang positif aja di hidup, tapi jangan juga terlalu banyak, karena kan ada juga yang mentingin kuantitas tapi ujung-ujungnya nggak terlalu bisa diperdalam gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Nggak ada. Iya paham. Kayak semua diikutin Setengah-setengah tapi nggak full, jelas juga yang mana iya. kan gitu. Jadi banyak itu nggak harus, menurutku nggak wajib gitu. Yang penting adalah satu pun juga kan berharga ya, asalkan kita di satu hal itu benar-benar kita perdalam, kita bisa menghasilkan sesuatu, dan nggak harus yang besar-besar banget, nggak harus yang skalanya udah internasional atau nasional gitu, tapi karya sekecil apapun itu kan juga udah prestasi menurutku pribadi gitu. Jadi kembangin aja diri sana, jangan terus-terusan jadi anak misterius gitu loh yang nggak mau kenal dunia lah, atau jadi masih, apalagi ini kan konteksnya mahasiswa ya, yang ke kampus cuma kuliah doang, maksudnya belajar aja ya, itu nggak salah, itu hak kita semua sebagai mahasiswa, sebagai manusia kita berhak untuk menentukan apa yang kita mau, apa yang mau kita jalanin. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita lebih membuka diri ke hal-hal lain gitu selain itu kan, karena itu bermanfaat juga, asalkan kan positif. Yang penting kan nggak salah pergaulan gitu. Dan mahasiswa kan juga udah dewasa ya, udah bukan yang pelajar yang masih rentan kenakalan remaja gitu kan, itu konteks yang nggak bisa disematkan ke mahasiswa nggak sih, udah dewasa juga, udah tahu apa yang benar dan salah gitu. Mungkin itu pesannya. Dan asik kok lomba esai, coba nih lomba esai ini. Aku selalu push adik-adik tingkatku dulu waktu S1 ya kan, sering tuh buat klub-klub gitu. Iya. Ya yang kayak
kita ngebahas esai. Dulu waktu zamanku itu peminatnya sedikit, tapi sekarang udah semakin meningkat dan itu aku senang banget gitu. Jadi ada perkembangan gitu. Supaya orang-orang juga tahu ini loh benefitnya lomba esai itu ini gitu. Nggak cuma materi, tapi juga tulisan kita bisa bermanfaat buat orang lain, buat pembaca gitu. Jadi pesannya itu intinya ya. Apa? Inti pesannya apa? Akses hal positif sebanyak mungkin. Gitu. Keren sekali ya orang di sebelahku ini. Semoga nanti aku belajar menulis lagi sama Kak Mahen. Tolong dibimbing saya menjadi penulis. Nanti aku mungkin ganti cita-cita menjadi penulis novel kayak Terelie. Iya, boleh. Tapi ya semoga bisa menjadi penulis walaupun saya emang otakku agak kecil. Oke, makasih banyak ya Kak Mahen, semua insight-nya luar biasa. Penerima beasiswa dikasih tahu tips and trick nulis, tips and trick juga biar keterima beasiswa. Mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa. Dadah.